Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai mereka kira kamu itu orang biasa. Mari kita cari tahu ya lebih detail mengenai dirimu ya guys ya. Di sini buat kamu-kamu yang terkoneksi dengan energi dari readingan ini ya guys ya. Ini buat kamu-kamu yang energinya terkoneksi pada readingan berikut ini ya guys ya. Buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Resonate yang mana story yang ada di readingan ini sesuai atau pas dengan story yang ada di dalam realnya kehidupan kamu ya guys ya. Buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan untuk menambah wawasan atau mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya guys ya. Oke, mari kita lihat ya. Di sini ada Duel of Fortune, ada Five of Pentacles, ada Four of Pentacles, ada Knight of Wands, ada Queen of Cups, ada Three of Cups, ada Three of Pentacles, ada The Chariot, ada Queen of Pentacles, one more, ada The Strength. Well, you see guys, oke. Ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk menyimak readingan kali ini ya. Di sini aku merasakan energinya ya. Ada sekelompok orang ya guys ya, yang selalu memamerkan, yang selalu pamer kepada kamu ya. Orang-orang ini selalu ingin tampil lebih unggul dan terlihat hebat ya di depan kamu ya. Mereka tuh suka sekali memamerkan barang-barang yang mereka miliki, atau mereka sengaja untuk memperlihatkan sesuatu yang mereka anggap itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu. Itu menurutnya mereka ya, menurut versinya mereka. Tapi menurut kamu mungkin aja itu biasa-biasa aja gitu loh guys ya. Tapi menurut mereka itu wah gitu ya guys ya. Mereka nih suka pamer ya. Mereka tuh kayak sok kaya, sok hebat, dan sok kuasa ya guys. Dikonfirmasi oleh Four of Pentacles ya. Orang-orang ini sengaja mencoba untuk membuat kamu itu merasa tersaingi ya, atau merasa iri terhadap mereka gitu loh guys ya. Mereka tuh ingin kamu tuh iri kepada mereka ya. Oleh karena itu mereka selalu ingin terlihat tampil lebih unggul dan lebih memikat dibanding kamu kayak gitu loh guys ya. Seolah-olah mereka tuh memerlukan validasi ya, validasi dalam hidup. Mereka tuh kayak gila hormat ya, gila pengakuan ya, keinginan untuk mendapatkan sanjungan, pujian itu sangat besar ya. Orang-orang ini memang adalah orang-orang narsis ya guys ya, dimana mereka ini selalu menginginkan pengakuan dari orang lain, karena sebetulnya mereka ini adalah orang-orang yang tidak percaya diri terhadap diri mereka sendiri. Bahkan sebetulnya mereka ini minderan gitu. Tapi untuk menutupi kekurangannya mereka, untuk menutupi karakter mindernya mereka ini, mereka jadi memperlihatkan depan publik itu kayak sok hebat gitu ya, berlagak ya, sok kuasa gitu loh guys ya. Padahal mereka tidak memiliki kemampuan apa-apa ya, atau bahkan kalaupun mereka memiliki kemampuan mereka ini cetek gitu loh guys ya, nggak ada apa-apanya. Tapi mereka selalu berusaha untuk tampil hebat di depan banyak orang ya, agar mendapatkan perhatian atau menjadi pusat perhatian banyak orang, karena mereka sangat menginginkan validasi orang-orang yang ada di circle-nya mereka ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sangat
sombong ya guys ya, arogan, congkak juga ya, karena mereka ini suka memamerkan benda-benda yang bersifat material kepada orang-orang ya guys ya, terutama kepada orang-orang yang mereka anggap itu levelnya di bawah mereka ya, tanpa mereka tahu sebenarnya orang itu siapa gitu loh guys ya. Mereka adalah orang-orang yang mudah untuk merendahkan dan meremehkan orang lain, karena mereka selalu menganggap diri mereka itu lebih hebat, lebih baik, dan lebih unggul seperti itu. Itu menurutnya mereka ya, menurut versinya mereka, bukan menurut versinya orang lain atau publik ya. Tapi mereka ini suka gede rasa ya guys ya, atau kepedean gitu ya, overconfidence ya. Oleh karena itu, mereka selalu menganggap orang lain itu lebih rendah ketimbang mereka ya, karena mereka memiliki karakter yang sangat arogan ya guys ya. Kesombongan mereka ini sangat mereka agung-agungkan ya. Mungkin kamu sebelumnya pernah terkoneksi dengan orang-orang ini ya guys ya. Oleh karena itu kamu pun tahu karakter sebenarnya dari mereka itu seperti apa ya guys ya. Penampilan mereka itu selalu saja terlihat perlente atau kayak sok kaya ya guys ya. Orang-orang ini selalu kemana-mana itu bersama-sama ya guys ya, dengan gengnya atau dengan kelompoknya gitu ya guys ya. Mereka ini memiliki karakter yang mirip atau sama ya satu sama lain, makanya cocok ya dalam berteman itu ya. Mereka ini sama-sama suka fashion ya, kayak menginginkan lifestyle itu yang high class gitu loh guys ya. Walaupun kontras dengan kehidupan mereka itu berbanding terbalik ya, sorry to say ya. Walaupun mungkin suaminya adalah seorang buruh ya, pekerja kasar gitu ya guys ya, tapi istrinya kayaknya nggak mau kalah gitu ya dengan tetangga, dengan teman-temannya gitu. Jadi kayak gaya banget ya, pakai baju itu warna-warni ya, hari ini beda, besok beda gitu ya guys ya, selalu terupdate, terperbaharui gitu loh guys ya, kayak nggak mau kalah ya. Mereka ini orang-orang yang memiliki rasa tinggi hati dan pencitraan yang tinggi di publik, karena mereka menginginkan validasi atau pengakuan dari orang-orang sekitar, biar dianggap kaya, biar dianggap berduit, biar dianggap berkelas kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka ini penampilannya itu kayak diada-adakan atau kayak benar-benar dibentuk gitu ya, direkayasa sebaik mungkin gitu ya, biar terlihat atau tampil mewah gitu atau wah gitu ya guys ya. Jadi di pandangan orang gitu, mereka ini adalah beneran orang kaya gitu, padahal sorry to say ya, mereka itu aja untuk makan sehari-hari aja gitu kayaknya benar-benar diusahakan banget ya guys, karena antara kemampuan dan keinginan mereka ini benar-benar tidak balance ya, tidak seimbang. Tapi mereka mencoba berusaha untuk bisa mencapai level yang mereka inginkan gitu ya guys ya. Mungkin mereka suka melihat atau menengok ke atas ketimbang ke bawah gitu, jadi kayak rasa syukurnya itu kurang ya guys ya. Mereka ini juga mengesampingkan kebutuhan primer ya, atau kebutuhan yang menjadi prioritas yang semestinya utama ya, seperti makanan, sandang pangan gitu ya guys ya, atau bahan-bahan makanan gitu ya. Kayaknya mereka tuh makannya tuh kayak seadanya aja, tidak memprioritaskan itu gitu. Mereka lebih memprioritaskan yang namanya gaya, lifestyle, fashion, penampilan kayak gitu loh guys ya. Dan mereka ini suka traveling ya, atau suka jalan-jalan, suka shopping juga ya guys ya. Mereka ini kebanyakan cewek sih ya, cowok ada ya tapi nggak terlalu banyak sih ya, kebanyakan itu cewek ya guys ya. Cewek ini ya. Cowok pun ada gitu, tapi nggak banyak ya. Di sini energinya kebanyakan feminim ya guys ya. Mereka ini suka barang-barang yang bermerek atau branded gitu ya guys ya. Mereka sedaya upaya gitu ya, mengupayakan ya untuk bisa membeli barang-barang yang sama gitu. Jadi kalau jalan-jalan itu ya mereka tuh bajunya sama warnanya ya, atau pakai topi ya, sama-sama pakai topi, sama-sama pakai rompi gitu loh guys ya. Kayak benar-benar satu geng gitu ya, satu warna, satu golongan gitu ya guys ya. Jadi siapa yang kayak sama atau setara dengan mereka itu bisa jadi kelompoknya mereka kayak gitu ya. Kalau misalnya beda gitu ya guys ya, nggak sama ya, mereka dengan mudahnya sinis dan melihat remeh gitu ya kepada orang yang
sepertinya tidak seperti mereka gitu loh guys ya. Jadi mereka ini hobinya itu suka memandang rendah orang ya, dari cara orang berpakaian atau dari penampilan luar orang gitu ya guys ya. Mereka tuh senang menyepelekan orang ya, entah itu dari ucapan atau perkataannya mereka ya, atau dari pandangan yang sinis atau nyinyir, julid ya ke orang gitu ya guys ya. Mereka tuh dengan mudah menilai orang tanpa tahu lebih detail siapa orang yang mereka remehkan sebenarnya, kayak gitu ya guys ya. Ini adalah kelompok-kelompok orang-orang yang lebih mementingkan gengsi ya guys ya, ketimbang kebutuhan hidup ya. Mereka lebih cenderung lebih suka memenuhi lifestyle-nya mereka, walaupun gitu ya diada-adakan itu uangnya ya buat cewek gitu ya. Mungkin mereka ini nggak kerja gitu, tapi mereka minta sama suami mereka tanpa mereka merasa iba, atau mereka ini merasa gimana gitu ya melihat suami pontang-panting kerja banting tulang ya. Mereka nggak peduli, yang penting mereka enjoy ya, yang penting mereka bisa memenuhi lifestyle-nya mereka kayak gitu ya. Ini adalah sekelompok orang yang berada di circle kamu ya guys ya, dan kamu tahu orang ini adalah orang-orang yang sangat arogan. Mereka nih suka sekali pamer ya, kadang-kadang bawa rantang lah ya, bawa-bawa kayak apa ya, makanan dari luar gitu ya guys ya, yang bermerek-merek gitu ya guys ya, mungkin kue donat atau pizza gitu, makannya yang mehong-mehong ya. Tapi buat gaya doang, buat pamer doang gitu ya guys ya, biar terlihat seperti orang kaya gitu ya guys ya. Dan mereka ini ya, kalau ketemu sama kamu itu sepertinya senang sekali kayak menyepelekan kamu ya guys ya, kayak wajah mimiknya itu kayak apa ya, manyun gitu ya, sampai termonyong-monyong ya, apa ngeliatin kamu gitu loh guys ya. Di belakang mereka bisik-bisik ya, atau mereka ngejulitin, yang nyinyirin kamu gitu, ngelihat penampilan kamu yang kayaknya, sorry to say ya, mereka anggap tuh, mereka pikir ya kamu tuh kayak, sorry to say ya guys ya, orang nggak punya gitu, kayak orang kismin gitu ya guys ya. Mungkin kamu itu nggak terlalu mementingkan yang namanya penampilan ya guys ya. Buat kamu itu penampilan itu nomor sekian ya, atau nomor belakangan gitu. Yang penting dompet tebal, buat kamu kayak gitu. Yang penting kamu mencukupi kebutuhan keluarga kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak terlalu mementingkan penampilan ya, berbanding terbalik dengan mereka ini. Makanya mereka ini senang sekali meremehkan orang karena mereka menilai orang itu dari penampilan gitu, bukan dari segi yang lainnya gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu ini orang yang nggak tahu apa-apa ya, orang yang memiliki kemampuan yang cetek gitu ya guys ya, yang mana mereka ini suka meremehkan kamu ya guys ya, entah itu di depan kamu ya atau di belakang kamu ya. Kalau di depan kamu itu mimik wajahnya itu loh kelihatan banget sinis banget gitu ngelihat kamu itu ya, dengan tatapan mata yang, lirikan mata yang gimana gitu, kayak semacam menghina gitu ya guys ya. Atau mereka ini belak-belakan ngolok-ngolok kamu ya, nyindir kamu atau ngebully kamu gitu loh guys ya, di depan gitu ya guys ya. Karena mereka nih beraninya rombongan gitu ya guys ya. Mereka kan bergeng, berkelompok gitu ya guys ya. Mungkin kamu sendirian gitu ya guys ya. Jadi kayak mangsa atau sasaran empuk si para pembuli ini gitu ya. Mereka nih suka ngebully orang ya, karena mereka merasa bahwa diri mereka tuh lebih unggul gitu. Tapi itu menurut versinya mereka, bukan menurut versi orang lain. Padahal mereka ini ya bukan lagi anak kecil atau anak remaja, ABG tuh enggak. Bahkan mereka ini rata-rata udah menikah dan punya anak gitu. Tapi gayanya selangit gitu, nggak mau kalah sama orang yang lebih muda, nggak mau kalah dengan orang yang mereka anggap itu tidak bisa apa-apa gitu ya guys ya. Mereka ini menilai diri mereka itu melebihi batas kemampuan gitu loh guys ya. Padahal mereka ini nggak punya kebiasaan apa-apa ya. Rata-rata mereka ini hanya mengandalkan anak atau suaminya mereka gitu loh guys ya. Mereka ini rata-rata nggak kerja ya. Rata-rata nggak kerja ya. Hanya keuangannya ini bersumber dari keluarganya ya. Gitu, cuman gayanya selangit gitu loh guys ya. Kalau misalnya mau gaya sih nggak apa-apa ya guys ya, yang penting tuh jangan meremehkan orang, jangan menyepelekan orang, apalagi menganggap rendah orang gitu ya guys ya. Nah sementara mereka ini
karena kebanyakan gaya, kebanyakan tingkah, akhirnya mereka ini memiliki karakter yang sombong dan suka merendahkan orang lain. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu mungkin tahu ini siapa orangnya, mungkin tetangga kamu sendiri ya, atau teman kamu sendiri ya guys ya, atau ex mantan kamu ya guys ya. Dimana mereka ini sepertinya itu kayak nggak suka sama kamu ya guys ya. Kelihatan sekali dari ekspresinya mereka ketika berpapasan dengan dirimu ya. Mereka tuh suka membuli kamu, suka mengolok-olok kamu ya, suka nyinyirin, ngejulitin dan bahkan menyindir kamu ya guys ya. Mereka tuh kayak pengen bikin mental kamu tuh down gitu ya guys ya. Sorry to say ya guys ya, mereka ini memandang kamu sebagai seseorang yang tidak mampu, tidak memiliki apa-apa, tidak bisa apa-apa gitu loh guys ya. Karena mereka hanya melihat kamu dari segi penampilan. Kamu ini seperti orang biasa-biasa aja loh ya. Dari look-nya kamu, dari penampilannya kamu gitu ya. Mungkin kamu nggak dandan menor ya, biasa-biasa aja lah gitu ya, sewajarnya senormalnya, karena kamu nggak mau ribet ya. Kalau kamu cewek, kalau kamu cowok, kamu pun cukup pakai jeans udah gitu, nggak yang pakai yang macem-macem lagi gitu ya, nggak perlu aksesoris ini itu gitu ya. Sementara mereka ini dandanannya heboh gitu ya, mengguncang dunia ya. Benar-benar mereka ini kayak pengen terlihat jadi the star gitu ya, jadi bintang gitu ya guys ya. Benar-benar mereka ini pengen tampil spektakuler gitu ya di hadapan orang-orang ya guys ya. Apalagi kalau pergi ke kondangan ya, itu udah warna-warni gitu ya guys ya. Dandan mereka tuh serba menor ya kalaunya cewek ya guys ya. Benar-benar mereka tuh pengen tampil wah gitu ya. Itu kenapa ya mereka ini senang sekali meremehkan orang ya, termasuk diri kamu ya. Tanpa mereka tuh tahu siapa sih kamu itu sebenarnya. Ya. So guys, di sini mereka kira kamu itu orang yang biasa aja ya guys ya, orang yang biasa-biasa aja gitu ya guys ya, yang nggak ada apa-apanya lah dibandingkan mereka ya. Itu menurut mereka ya guys ya. Namun ya mereka terkejut ya ketika mereka mengetahui bahwa kamu ini ternyata bukanlah orang yang biasa seperti yang mereka pikirkan ya, yang seperti mereka duga atau mereka kira sebelumnya ya guys ya. Ternyata kamu ini adalah sosok yang berbeda dari mereka ya. Mungkin dalam suatu komunitas atau circle tertentu ya, ada kompetisi ya atau perlombaan semacam pertandingan gitu ya guys ya, dan kamu keluar menjadi pemenangnya, kamu mengalahkan mereka-mereka itu ya. Who knows ya, di antara kamu ada yang pernah berkompetisi dengan mereka-mereka ini yang sombong dan arogan ini ya guys ya, yang gede omong gitu ya guys ya. Tapi mereka berhasil kamu kalahkan gitu ya guys ya. Mereka terkejut ketika mengetahui bahwa ternyata kamu bukanlah orang biasa yang seperti mereka kira gitu ya guys ya. Mereka nggak menyangka gitu ya guys ya, kamu mampu mengalahkan mereka di dalam suatu kompetisi ya guys ya. Mungkin kamu memenangkan suatu perlombaan atau pertandingan ya guys ya. Atau ada juga ketika kamu dalam suatu forum ya, entah itu forum debat ya, atau forum di mana kamu dimintai opini atau pendapat ya oleh ketua RT atau ketua komplek atau ketua dari komunitas kamu ya, di mana opini kamu ini lebih banyak didengar dan diterima oleh banyak orang, sehingga banyak yang setuju dan approve gitu ya dengan perkataan kamu ya. Kata-kata kamu ini mudah dicerna dan mudah diterima oleh banyak orang ya guys ya. Mereka kesal gitu ya guys ya, karena mereka mungkin mendapatkan sedikit pendukung atau tidak mendapatkan pendukung sama sekali ya guys ya. Mereka nggak mengira gitu kamu bisa secerdas itu, kamu bisa sepandai itu. Siapa kamu ini sebenarnya gitu ya guys ya. Kok kamu bisa mengalahkan ide mereka atau bisa menarik pendukung lebih banyak ketimbang mereka. Nah seperti itu ya. Ternyata setelah mereka telusuri siapa kamu ini sebenarnya ya, mereka kaget gitu. Ternyata kamu bukanlah orang biasa gitu. Mungkin kamu adalah orang yang pernah berkecimpung di bidang pendidikan tertentu ya guys ya. Mungkin kamu orang yang berkualifikasi di sini ya, yang mana kamu ini qualified atau berkompeten dalam suatu bidang tertentu ya. Jadi kamu memiliki skill yang mana skill kamu itu sudah bersertifikasi atau diakui oleh instansi tertentu gitu ya guys ya. Mereka nggak pernah menyangka kok kamu ternyata bisa ya, kok kamu punya keahlian itu ya.
Mereka pikir kamu tuh nggak ada apa-apanya, mereka pikir kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu loh guys ya. Mereka pikir kamu bukanlah orang yang terpelajar, mereka pikir kamu tuh bukanlah orang yang berpendidikan ya. Karena di antara kamu ya, walau tidak semua ya guys ya, di antara kamu nih ada yang berpendidikan tinggi ya, tapi kamu nggak kowar-kowar, kamu nggak pamer, kamu nggak mengatakan siapa kamu sebenarnya gitu. Tapi ketika di dalam forum atau di dalam komunitas tertentu ya, ketika kamu diminta untuk berbicara, wow, pemikiran kamu, pendapat kamu, opini kamu itu disenangi banyak orang ya. Orang-orang suka dengan apa yang kamu sampaikan gitu ya guys ya. Karena seperti berisi gitu ya guys ya, bermakna, berkesan ya. Dan mereka terkejut tentunya ya. Mereka shock mengetahui itu gitu. Orang yang sering mereka sepelekan atau orang yang sering mereka rendahkan gitu, ternyata kamu adalah orang yang luar biasa. Yang mana ini di luar daripada dugaan atau ekspektasinya mereka. Mereka kaget, bahkan ada yang shock ya guys ya, ada yang sampai shock mengetahui kamu secerdas itu ya, kamu orangnya pinter kayak gitu loh guys ya. Dan di sini ya, mereka ada yang mencari tahu asal usul kamu juga ya, mereka mentelusuri siapa kamu itu sebenarnya ya guys ya, karena mereka penasaran ya, mungkin mereka melihat potensi kamu atau kemampuan kamu ya dalam public speaking, mungkin ya kamu ngomong di depan publik gitu udah berani, terus kata-kata kamu itu kayaknya bagus semua gitu, tersusun rapi, teratur gitu ya guys ya, terus kayak punya manner, punya etika gitu ya. Dan mereka terkejut setelah mengetahui identitas kamu ya. Kamu memang sengaja untuk menyembunyikan identitas kamu karena kamu nggak mau sombong, kamu nggak mau pamer, karena kamu mungkin sudah sedari kecil ya diajarin sama orang tua kamu untuk tidak boleh sombong, untuk tidak boleh pamer gitu ya guys ya. Oleh karena itu kamu memakai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk gitu loh guys ya. Karena kamu sadar bahwa di atas langit masih ada langit, seperti itu ya. Dan di sini kamu walaupun sudah pandai, sudah pintar gitu ya guys ya, kamu ini tetap orangnya mau belajar gitu ya guys ya. Ketika kamu menemukan sesuatu yang baru atau ada hal yang baru, kamu tuh selalu haus akan ilmu pengetahuan gitu ya guys ya. Kamu punya curiosity atau keingintahuan yang besar terhadap sesuatu. Jadi kalau ada orang yang di circle kamu itu lagi melakukan sesuatu gitu ya guys ya, mengerjakan sesuatu ya, kamu liatin gitu. Terus kamu nanya-nanya ya, seperti menginterogasi gitu ya, karena kamu belajar dari pengamatan gitu ya. Biasanya kan orang yang rendah hati itu mau belajar gitu. Kalau orang yang arogan ya, itu biasanya udah merasa pintar sendiri gitu ya, udah nggak mau belajar lagi dia ya, karena dia udah merasa pintar gitu. Padahal kan ilmu pengetahuan ini terus berkembang, apalagi pengetahuan yang bersifat sosial ya. Ilmu pengetahuan sosial itu bersifat dinamis, bukan statis ya, tidak pasti ya. Kalau kayak math atau matematika itu kan pasti 1+1 2, 2+2 4, sampai kapanpun juga, sampai dunia berakhir tetap seperti itu ya, 1+1 ya 2, ya 2+2 ya 4, nggak akan berubah ya, tetap seperti itu. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang bersifat sosial itu pasti akan berubah terus ya, dia mengalami perkembangan dari zaman ke zaman ya, berbeda-beda gitu kan ya guys ya, terus mengalami perkembangan. Nah seperti itu ya, jadi bersifat dinamis ya. So kamu tetap mau belajar walaupun kamu sudah pintar, kamu tetap berusaha untuk rendah hati ya, walaupun kamu ini memiliki kemampuan yang tinggi atau berkualifikasi ya, berkualitas dirimu, tapi kamu tetap aja mau belajar gitu loh guys ya. Kamu nggak akan segan-segan untuk mempelajari sesuatu dari nol, karena beberapa dari kamu ya, walaupun tidak semua, di antara kamu ini ada yang masih senang belajar loh, dan aku tahu itu. Oke, di sini juga mereka tuh kaget loh melihat kamu ini ternyata ya bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja ya. Mungkin mereka baru tahu bahwa kamu ini berasal dari orang kaya ya, berasal dari keluarga terpandang ya. Mungkin orang tua kamu miliki jabatan tertentu ya, atau kamu ini berasal dari keluarga yang kaya raya gitu loh guys ya. Keluarga kamu ini adalah keluarga
terhormat, terpandang, atau disegani oleh orang-orang gitu ya guys ya. Mungkin kamu dan mereka ini adalah bagian daripada circle baru gitu. Jadi kamu ini ketemu sama mereka ini dalam suasana atau situasi atau kondisi yang baru, dimana kalian ini sama-sama berada di circle yang baru. Makanya nggak tahu lebih detail gitu. Terutama mereka tuh nggak terlalu tahu lebih detail tentang diri kamu ya guys ya. Itu kenapa dengan mudahnya mereka ini menganggap kamu tuh sepele gitu ya guys ya. Dengan mudahnya mereka itu menyepelekan dirimu karena mereka nggak tahu siapa kamu sebenarnya ya. Ternyata di antara kamu ini ada mungkin anak orang kaya ya, atau punya orang tua yang kaya gitu loh guys ya. Atau kamu ini sudah pernah kaya waktu dulu gitu ya guys ya. Ex kaya gitu ya guys ya, pernah kaya, mantan orang kaya gitu ya guys ya. Mungkin sebelum kamu mengalami keruntuhan dalam hidup gitu ya guys ya, sebelum kamu mendapatkan bencana atau musibah atau tragedi dalam hidup ya, kamu ini pernah kaya gitu. Mereka pikir kamu ini orang susah gitu ya. Itu kenapa mereka pamer-pamer barang ke kamu gitu ya. Karena dari penampilan kamu ya, dari covernya kamu tidak menunjang, tidak mendukung kalau kamu tuh orang kaya gitu loh guys ya. Itu pikir mereka gitu ya. Itu pikir mereka ya guys ya. Padahal kamu itu ex orang kaya ya. Kamu pernah kaya dulu, pernah berkecukupan, pernah berkelimpahan, pernah memiliki fasilitas yang lengkap, pernah tahu rasanya hidup di rumah gede, pernah tahu rasanya hidup di rumah bertingkat 2, pernah tahu rasanya memiliki fasilitas yang lengkap, ada AC, ada mesin cuci, ada mobil, ada helikopter misalnya ya. Gitu. Jadi kamu tuh ada di antara kamu ini ex orang kaya, dulunya pernah kaya gitu, sebelum kamu mengalami kejatuhan dalam segi ekonomi atau finansial gitu. Tapi mereka pikir ya kamu ini orang yang sorry to say ya, orang nggak mampu gitu. Ya padahal kamu juga pernah berkecukupan, padahal kamu ini juga pernah memiliki fasilitas yang sangat lengkap di dalam kehidupan kamu ya. Hanya saja kamu nggak mau bercerita dan enggan bercerita karena itu tidak penting buat kamu ya guys ya. Buat apa? Kamu nggak suka pamer dan tidak suka koar-koar gitu ya. Karena dan di sini juga mereka juga terkejut ya, bahwa dan mereka juga tidak menduga ya guys ya. Mereka kira kamu itu adalah orang yang bisa diperlakukan semaunya mereka, seenaknya, bisa diperlakukan semena-mena gitu ya guys ya. Ternyata kamu ini juga orang yang bisa marah loh. Ya, kamu ini juga bisa galak gitu ya guys ya. Dikonfirmasi oleh The Chariot ya guys ya. Di sini kamu itu bisa juga loh marah sama orang kalau misalnya orang itu sangat keterlaluan sama kamu ya. Kamu bisa benar-benar marahnya itu ya mengerikan gitu ya guys ya. Cuman kamu selalu berusaha untuk menahan diri untuk tidak terpancing emosi. Jadi kamu tuh lebih banyak diam, lebih banyak memendam, lebih banyak tidak berkata-kata gitu ya guys ya. Karena kamu khawatir dengan dirimu sendiri kalau kamu lepas kendali. Kamu khawatir kalau kamu tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri ketika kamu marah gitu ya. Tapi menurut pandangan mereka kamu tuh lemah, takut, kecut gitu ya guys ya. Takut sama mereka ya, padahal kamu nggak mau aja memulai. Kalau sudah memulai ya, mereka nanti kalau udah kena gitu ya guys ya, omelan kamu yang panjang lebar gitu, mereka bisa benar-benar shock ya, atau darah tinggi ya. Karena kalau kamu udah murka ya, udah marah gitu ya guys ya, benar-benar nggak terkendali lagi gitu ya guys ya. Benar-benar kamu bisa ngomelin mereka itu panjang kali lebar gitu ya guys ya. Sampai capek mereka nanti dengerin omelan kamu gitu ya guys ya. Atau kamu bisa menggebrak meja ya, atau apapun gitu ya guys ya. Itu kalau sudah tak terkendali lagi gitu. Jadi kamu untuk bisa meredam semua itu, kamu lebih memilih diam walaupun mereka ngebacotin kamu di belakang bahwa kamu itu takut sama mereka gitu. Tapi kamu di sini memiliki kecerdasan emosi ya. Kamu masih bisa menahan diri gitu ya untuk tidak terpancing kelakuan toksiknya mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan mereka kaget juga gitu ketika mereka mengetahui bahwa kamu ini ternyata tidak sepolos yang mereka duga gitu loh guys ya. Kamu juga bisa marah, kamu juga bisa galak, dan kamu juga bisa tegas terhadap mereka ya, ketika diperlukan gitu ya guys ya. Jadi ketika kamu marah, mereka tuh akan shock ya, mengetahui bahwa oh ternyata kamu tuh bukannya takut sama mereka ya,
selama ini kamu diam bukan berarti kamu tuh takut gitu loh guys ya. Kamu tidak hanya ingin ada masalah dan ada huru-hara, karena kamu nggak suka yang namanya huru-hara dan keributan. Kamu tuh suka kedamaian gitu. Kalau ada masalah, kalau diselesaikan secara baik-baik, kalau masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, kenapa tidak? Why not? Itu menurut kamu kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak suka cari-cari keributan, tidak seperti mereka yang suka bikin onar atau masalah. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini mereka tak menyangka bahwa diri kamu sekuat dan setangguh itu ya. Karena beberapa dari kamu ini memang sudah mengalami peristiwa besar di dalam kehidupan kamu ya, mungkin sebuah musibah atau tragedi atau kesulitan hidup yang luar biasa ya. Itu kenapa kamu tuh sudah terbiasa terombang-ambing di dalam ombak kehidupan ini gitu ya. Sehingga ketika mereka bully kamu, ngolok-ngolok kamu, ketika mereka mengucilkan kamu, mengecilkan kamu, kamu tidak bergeming, kamu tidak membalas, kamu diam, kamu tidak ngeladenin ya. Tapi ketika mereka sudah keterlaluan ya, kamu bisa lepas kendali untuk melawan mereka juga gitu. Dan mereka kaget dengan kekuatan kamu yang luar biasa ya, terutama kekuatan komunikasi ya. Kekuatan verbal kamu itu sangat mengena gitu ya guys ya. Mereka mungkin ngomong kasar sama kamu ya guys ya, tapi kalau kamu udah membalas, kamu tuh bisa tajam omongannya, bener-bener bisa menusuk sampai ke relung hati yang paling dalam gitu. Bisa bikin sakit hati orang sepanjang masa gitu ya guys ya. Gitu ya. Itu kenapa kamu tuh diam bukan takut, tapi kamu nggak pengen nyakitin hati orang gitu. Karena kalau kamu sudah berucap, itu ucapan kamu tuh tajam, nyelekit banget gitu, benar-benar mengena gitu, bikin orang ya meradang gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu menahan diri banget untuk tidak marah ya, tidak ngeladenin mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. So, mereka kira kamu itu orang biasa, ternyata tidak. Kamu sungguh luar biasa di sini ya guys ya. Banyak sekali hal-hal yang tersimpan di dalam dirimu ya, yang mana mereka tidak ketahui. Namun ketika mereka mengetahui itu, mereka sangat shock, sangat terkejut, tidak menduga kalau kamu bisa seperti itu ya guys ya. Mereka ini menganggap bahwa kekayaan itu identik dengan yang namanya material ya. Segala sesuatu yang bersifat material, yang terkoneksi dengan pentacles, keuangan, atau duit semata ya guys ya. Tanpa mereka mengenali lebih jauh ya, kekayaan itu tidak selalu identik dengan namanya uang atau duit ya guys ya. Tapi kekayaan itu bisa bersumber dari berbagai hal ya. Ada yang namanya kekayaan secara intelektual, ada kekayaan secara emosional, dan ada kekayaan secara hati ya. Kalau kekayaan secara intelektual, di mana seseorang memiliki kecerdasan di dalam berpikir, sehingga apa yang dia sampaikan, apa yang dia ucapkan itu sangat bermakna atau berkesan dan bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi juga bagi banyak orang. Kemudian kekayaan emosional, yaitu kekayaan di mana seseorang bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosinya untuk tidak terpancing amarah, pandai membawa diri, pandai beradaptasi, pandai dalam berinteraksi, pandai dalam memperlakukan orang lain, pandai dalam mendeteksi, mengetahui perasaan orang sehingga tidak berlaku semena-mena terhadap sesama. Kemudian ada juga kekayaan secara hati atau batin ya, secara spiritual, di mana ini mengarah pada manner atau etika, yaitu terkoneksi dengan habit, kebiasaan, sikap, perilaku, tata cara, moralitas, dan karakter ya. Di mana ini mengarah kepada personality atau kepribadian yang membuat orang itu bisa memperlakukan orang lain secara manusiawi. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi bedanya orang-orang ini, mereka ini ya memandang kekayaan itu hanya sebatas material saja, ya, kekayaan secara materi gitu ya guys ya. Tanpa mereka tahu bahwa kekayaan itu aspeknya lebih luas. Ada kekayaan secara intelektual atau kecerdasan, ada kekayaan secara emosional atau perasaan, ada kekayaan secara hati atau batin ya guys ya, mengarah pada personality atau kepribadian, yang mana ketiga kekayaan ini merupakan sumber untuk membentuk pondasi kehidupan yang lebih kuat. Nah, begitu. Oke.
Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Leo and zodiak Cancer. Aja ya guys ya, readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat ya guys ya, message atau pesannya apa buat kamu. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada flower of white rose, new start and wisdom. Knowing yourself is the beginning of all wisdom. Jadi di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu mesti mengetahui lebih kenal lagi mengenai dirimu sendiri, perdalami dirimu lebih detail lagi, karena itu adalah suatu permulaan untuk mengungkap kebenaran dan mengetahui kebijaksanaan yang terdapat di dalam dirimu sendiri. Dengan kamu memiliki kebijaksanaan, maka kamu bisa tahu bagaimana cara bersikap dan menyikapi berbagai hal yang ada di circle kamu, ya. Sehingga kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Secara otomatis ya. Intuisi kamu akan memandu kamu untuk mengenali atau mengidentifikasi setiap orang yang terkoneksi dengan dirimu. Jadi kamu akan tahu bagaimana cara menyikapinya. Dengan kamu mengenali dirimu, maka kamu akan bisa menemukan kebijaksanaan di dalam dirimu yang mana itu bermanfaat untuk kamu terkoneksi dengan orang lain. Jadi ketika kamu bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain, kamu tahu bagaimana cara memperlakukan orang lain. Kamu tahu bagaimana cara men-treat atau memberikan treatment atau perlakuan terhadap orang-orang yang berbeda. Orang yang seperti ini, bagaimana kamu memperlakukannya. Orang seperti itu, bagaimana kamu memberikan treatmentnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi kita tidak bisa memberikan treatment atau perlakuan yang sama terhadap orang yang berbeda. Tidak bisa ya guys ya. Setiap orang kan berbeda-beda ya. Datang ke kita dengan maksud dan tujuan yang berbeda pula. Jadi kita harus tahu secara bijaksana bagaimana kita menyikapi perilakunya mereka ke kita. Bagaimana kita caranya memberikan tanggapan ya atau respons terhadap apa yang mereka sampaikan atau terhadap apa yang mereka katakan ke kita gitu loh guys ya. Kita mesti tahu bagaimana kita memberi feedback terhadap perlakuan mereka terhadap kita gitu ya. Jadi kita memberikan treatment terhadap orang lain itu sesuai dengan apa yang mereka perbuat ya. Jadi kita nggak bisa samakan si A dengan si B dengan si C ya. Dari karakter mereka aja udah beda, dari perbuatan mereka aja udah beda, dari kelakuan mereka aja udah beda ya, dari perlakuan mereka ke kita aja udah beda ya. Jadi kita harus tahu gitu gimana cara menyikapinya secara bijaksana. Jadi belajarlah di sini pesannya untuk bisa bijaksana ya. Dan semua itu dimulai daripada dirimu sendiri ya, bukan dari orang lain, tapi berasal dari dirimu sendiri ya guys ya. Dirimu sendiri yang menentukan. So guys, lebih kenalin lagi dirimu sendiri, masuk ke dalam diri, temukan kebijaksanaan yang ada di dalam dirimu, temukan wisdom atau kebijaksanaan yang ada di dalam dirimu, karena itu sangat berguna atau bermanfaat sekali untuk kamu dalam berinteraksi dengan sesama makhluk hidup, agar kamu bisa memperlakukan orang dengan manusiawi dan agar kamu juga tidak bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, rezekian yang baik, dan kesehatan serta keberkahan dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.